tahu semuanya, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam jumpa lagi buat anak-anak kami seluruhnya. Bapak berharap kalian tetap semangat, walaupun situasi masih tetap seperti ini, tidak mengizinkan kita tatap muka. Tapi Bapak berharap kita memberi waktu untuk belajar dan memperhatikan YouTube Bapak di channel berikut. Materi kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri unit rotasi. Nah, kita ketahui bahwa rotasi itu adalah perputaran suatu titik atau benda atau mengubah letak benda pada suatu koordinat kartesius. Maksudnya seperti ini. Misalnya titik A, ya, itu akan kita ubah bentuknya ke arah sebelah kiri atau sebelah kanan atau ke atas atau ke bawah, melihat rotasi sejauh mana kita mau ubah titik A tersebut. Tetapi ingat bahwa untuk mengubah perpindahan atau rotasi dari titik tersebut tergantung dari besar perpindahannya, negatif apakah positif. Unsur-unsur yang ditentukan pada rotasi ada 3. Yang pertama, pusat rotasi. Kita mau lihat pusat rotasi karena pada rotasi pusat rotasi itu ada 2. Yang pertama, jika pusatnya di titik 0,0 pada koordinat kartesius. Baru pusat rotasi yang kedua adalah pusatnya di titik koordinat P, Q. Sembarang dibilang bisa 2,3, bisa 4,6. Inilah pusatnya, ya, pusat dari rotasi tersebut. Yang kedua, besar sudut. Besar sudutnya apakah dia 0 derajat, apakah dia 90 derajat, apakah dia 180 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga, arah sudut rotasi. Nah, sekali lagi besar sudut ini bisa negatif, bisa positif. Contoh, misalnya 90 derajat atau minus 90 derajat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, arah rotasi, sudut rotasi, ini ada 2. Tadi yang saya katakan bahwa jika rotasi bernilai positif, maka arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Kalau dia positif, misalnya positif 90 derajat, maka dia berputar ke sebelah kiri karena berlawanan dengan jarum jam. Yang kedua, rotasi bernilai negatif, yang minus 90, minus 180 dan seterusnya, ke arah putaran searah jarum jam, ya. Searah jarum jam. Jadi searah jarum jam seperti ini, ya. Nah, kita masuk yang pertama adalah pusat rotasi. Kita mau lihat rumusnya dulu. Ini ada rumusnya. Nah, yang pertama rotasinya adalah di titik pusat 0,0. Maka rumusnya ada 5, ya. Yang pertama, titik A itu X, Y dengan pusat 0,0 dirotasikan sejauh positif 90 derajat. Maka rumusnya adalah, atau bayangannya adalah minus Y, X. Titik A-nya X, Y dirotasikan sejauh minus 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, minus X. Demikian juga untuk dirotasikan sejauh 180 derajat, positif negatif, ya. Kalau dia positif 180 atau negatif 180, tetap hasilnya adalah bayangannya minus X, minus Y. Nah, yang keempat, jika dirotasikan sejauh 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, minus X. Dan selanjutnya, jika dirotasikan sejauh minus 270 derajat, bayangannya adalah minus Y, X. Ini berpusat di titik 0,0. Nah, sekarang yang kedua, atau bagian B-nya, jika pusat rotasi di titik S, P, Q. Bisa, tadi saya katakan tadi bahwa bisa 2,3, minus 4,5, dan seterusnya.
Nah, rumusnya ada lagi seperti ini. Nah, sebelum kemari, kalau kita lihat ini, sebenarnya yang positif 90 itu rumusnya sama dengan negatif 270, ya, negatif 270. Nah, sama juga dengan minus 90, ya, derajat, itu sama dengan positif 270 derajat. Nah, sedangkan positif negatif ini sama. Sebenarnya kita mau melihat hanya 3 saja, ya, 3 rumusnya yang berbeda. Nah, sekarang kalau rotasinya di titik P, Q, maka bayangannya seperti ini, ya. Titik AX, Y dengan pusat P, Q, pusatnya P, Q dirotasikan sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah P tambah Q ini. P tambah Q, pusatnya kita tambahkan, dikurangi dengan nilai Y, minus P tambah Q ini, minus P tambah Q ditambah X dari titik ini. Sampai dengan minus 270 derajat, ya. Kalau minus 270 derajat, maka bayangannya adalah P tambah Q kurang Y, minus P tambah Q tambah X. Nah, di antara 5 ini juga yang sama, yaitu positif 90 derajat dengan minus 270 derajat. Itu sama kalau kita lihat, ya. Sama juga dengan minus 90 derajat dengan positif 270 derajat. Nah, kalau positif negatif 180 itu sama, ya. Hanya itu aja, ada 6 rumusnya. Nah, untuk itu kita mau buat contoh supaya lebih mengerti. Oke, contoh yang pertama Bapak buat itu adalah titik B 3,4 dirotasikan terhadap A 90 derajat atau positif 90 derajat, B minus 180 derajat, dan C positif 270 derajat. Tentukanlah bayangannya pada koordinat kartesius. Nah, kalau kita tentukan bayangannya, kita lihat dulu rumusnya. Untuk A, titik B 3,4 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 ini, ya. Titik pusat 0,0 dengan pusat dengan sejauh 90 derajat, maka bayangannya, kalau kita buat bayangannya adalah minus Y, X, atau nah ini X nya, ini Y nya, Y nya 4, jadi minus 4,3 karena X nya 3. Nah, untuk B nanti kita gambar sekalian. B titiknya adalah 3,4 dirotasikan pada pusat 0,0 sejauh minus 180 derajat. Kita ketahui bahwa bayangannya kalau dia minus 180 derajat adalah minus X, minus Y. Atau bayangannya adalah ini X nya, ini Y nya, maka X nya minus 3, Y nya minus 4. Nah, yang terakhir C, titik B nya 3,4 dirotasikan dengan pusat titik 0,0 sejauh positif 270 derajat. Maka bayangannya itu adalah Y, minus X. Atau bayangannya adalah Y nya adalah 4, ini minus X, X nya 3, maka ini minus 3. Nah, sekarang kita gambar di koordinat kartesius. Oke, nomor 1 tadi hanya 3,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, bayangannya adalah minus 4,3. Nah, kita lihat dulu titik 3,4, X nya 3, Y nya 4, itu dia. Dan titik A nya 3,4. Nah, bayangannya adalah minus 4,3. X nya minus 4,3, ini dia. Inilah dia, bayangannya adalah minus 4,3. Nah, kalau dia 90 derajat, dengan titik pusat 0,0, ini dia, kemari. Ini kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, maka dia bayangannya adalah ini. Nah, sekarang kita lihat
tanda panahnya kemana? Nah, karena dia positif, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kemari ya, seperti ini. Maka tanda panahnya kemari. Itulah dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, inilah 90 derajat itu. Nah, sekarang yang D-nya dirotasikan sejauh minus 180 ya. Minus 180, maka bayangannya tadi adalah minus 3, minus 4. Coba kita lihat dulu. Minus 3, minus 4. X-nya minus 3, Y-nya minus 4 ini. Dia di sini. Ini bayangannya adalah minus 3, minus 4. Nah, 180 ini kemari. Kalau kita tarik kemari dia. Ini. Jadi negatif 180 negatif, maka dia searah dengan jarum jam. Maka ini kemarin kita buat. Nih kemarin. Kalau kita buat ini dia, ini ya. Nah, tanda panahnya kemarin. Nah, itu dia. Terakhir ini dirotasikan sejauh 270 derajat, maka bayangannya nanti adalah 4, minus 3. 4, X-nya 4, minus 3, ini Y-nya minus 3, maka ini bayangannya 4, minus 3. Nah, dia dirotasikan sejauh 270 derajat. Kalau dia positif, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita buat seperti ini, nah kemarin kan ini lagi. Kalau kita buat garisnya seperti ini, ya, ini semua. Maka arah jarum jam siapanya, tanda panahnya adalah kemari, bukan ke sana ya, tapi dia kemari berlawanan dengan arah jarum jam. Kecuali tadi minus 180, maka dia ke arah dengan jarum jam ini, karena titik awalnya adalah ini. Dan contoh yang kedua ini adalah segitiga ABC ya. Segitiga ABC memiliki koordinat titik 2,4, minus 2,1 dan minus 3, minus 5. Dirotasikan sejauh 180 derajat atau negatif 180 derajat sama saja. Tentukanlah bayangannya pada koordinat kartesius. Nah, inilah dia, kita mau jawab. Nah, kita ketahui rumusnya adalah kalau dia 180 atau minus 180, maka rumusnya adalah minus X, minus Y. Jadi kalau begitu, bayangannya adalah X-nya adalah 2, Y-nya 4, maka minus. Kita tambah minusnya, kita tambah minusnya. Nah ini, sama juga itu minus X, minus Y, maka bayangannya adalah minus X, itu minus 2. X, minus 2, minus 1. Atau sama dengan bayangannya adalah minus kali minus positif, minus 1. Sama dengan C, minus X, minus Y. Maka bayangannya adalah minus X. X-nya adalah minus 3, minus Y. Y-nya adalah minus 5. Maka bayangannya adalah negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. 3,5. Maka kita gambar ke grafik ataupun data fisik. Nah inilah gambar mula-mula ya. Titik A-nya 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Ini dia. Nah sedangkan titik B minus 2,1, X-nya minus 2 ini, Y-nya 1 ke atas, ini dia. Sedangkan C-nya adalah minus 3, minus 5, X-nya minus 3, Y-nya minus 5, ini dia. Nah kalau kita satukan garisnya, itulah segitiga itu. Saya buat titik putus-putus ini, itu artinya pusatnya di 0,0. G-nya kemari, Y-nya kemari. Negatif 0, pusatnya 0,0. Nah sekarang bayangannya, kalau titik A itu bayangannya menjadi minus 2, minus 4. Kita lihat, minus 2, minus 4 di sini. Inilah tadi bayangan A, minus 2, minus. Untuk B, bayangannya adalah 2, minus 1. X-nya 2, Y-nya minus 1. 2, minus. Sedangkan titik C adalah, bayangannya adalah 3,5. 3, X-nya, Y-nya 5.
3, nah kalau kita gambar, nah bagaimana rotasinya? Jadi kalau dia positif 180 derajat, maka dia kemari. Misalnya titik A ini kemari dia. Nih, ini dia, kita ambil terus. Pada panahnya kemari. Dan begitu juga untuk titik B. Titik B ini, maka dia kemari. Kemari. Ya, tanda panahnya juga seperti ini. Demikian itu titik C, maka dia kemari. Berlawanan dengan arah jauh jauh. Nah, contoh yang ketiga, ini adalah jika titik H 4,-2 dirotasikan sejauh positif 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dan dirotasikan lagi sejauh minus 180 derajat dengan titik pusat 0,0. Tentukanlah bayangan akhir atau bayangan kedua titik H tersebut. Nah, untuk menjawab ini, titik H 4,-2. Nah, pertama sekali kita cari dulu bayangan yang pertama yang 90 derajat. Kita cari dulu bayangan pertama. Kalau dia 90 derajat, kita ketahui bahwa rumusnya adalah minus Y, X. Maka minus, ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya minus 2, maka ini minus 2, X-nya 4. Maka bayangannya adalah minus kali minus positif 2,4. Nah, setelah itu dirotasikan lagi ini sejauh minus 180 derajat. Nah, kalau minus 180 derajat, maka bayangannya adalah rumusnya adalah minus X, minus Y. Karena positif negatif sama saja. Maka bayangannya adalah minus X-nya ini adalah, kita ambilnya bukan dari sini lagi kita ambil, tetapi dari ini kita ambil bayangan untuk yang terakhir. Jadi minus 2, minus 4. Maka inilah bayangan A tersebut. Nah, untuk yang keempat, sekarang titik awal, titik mula-mula tidak diketahui, itu adalah X, Y. Koordinatnya adalah X, Y. Dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh minus 270 derajat. Bayangannya itu adalah 6,-2. Coba kita jawab. Titik A itu adalah X, Y. Dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sejauh minus 270 derajat. Ini kita ketahui rumusnya adalah kalau dia minus 270 derajat, itu adalah bayangannya minus Y, X. Ya, minus 270 derajat, bayangannya adalah minus Y, X. Nah, di sini kita ketahui X dan Y. Ya, di sini bayangannya itu adalah 6, minus 2. Nah, sedangkan ini kita ketahui ini dia minus Y itu sama dengan 6. Maka Y itu adalah minus 6. Nah, sedangkan X di sini adalah minus 2, tetap dia. Maka kalau gitu titiknya, titik A itu adalah X, Y, maka kita masukkan ke dalam X-nya adalah minus 2, minus 6. Nah, inilah titik mula-mula. Oke, yang kelima, jika titik M itu koordinat titiknya adalah 3,-5 dengan pusat rotasi 0,0 dan alfa derajatnya tidak diketahui. Berapa derajatnya itu? Berapa derajat dia? Kita buat derajatnya itu adalah alfa. Nah, maka bayangannya itu adalah minus 5,3. Pertanyaannya adalah tentukanlah besar sudut alfa tersebut. Ya, tentukanlah besar sudut alfa tersebut. Kita jawab. Titik M itu adalah 3,-5. Dirotasikan sejauh 0, alfa. Maka bayangannya adalah 5,3. Nah, kita lihat dulu rumusnya, ya. Kalau misalnya rumusnya itu adalah X, Y, ya. Mau kita lihat dulu dia. Sedangkan X-nya 3,
Y-nya itu adalah minus 5. Nah, sekarang berapa ini? Kalau hasilnya itu adalah 5,3. Nah, di sini X-nya 3, sedangkan Y-nya adalah minus 5. Nah, 5 itu ini adalah Y, karena 5-nya di depan, sedangkan Y-nya tadi adalah 5, X-nya itu 3, maka X-nya di belakang. Nah, sedangkan Y-nya yang di sini adalah 5, minus 5. Supaya dia hasilnya 5, maka minus 5 dikali negatif ya, negatif kali negatif positif. Maka ini kita buatlah Y-nya negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif positif 5. Maka kalau begitu, rumusnya itu adalah minus Y, X. Nah, kalau kita lihat bayangannya itu, kalau titiknya X, Y. Kalau bayangannya itu adalah minus Y, X. Kalau kita lihat rumus kemarin tadi, maka itu adalah sesuai dengan ini, minus 270 derajat. Kalau kalian lihat lagi nanti tayangan Bapak yang tadi, maka kalau titiknya X, Y dirotasikan sejauh minus 270 derajat, maka bayangannya adalah minus Y, X. Itulah ini. Dan ini adalah contoh terakhir supaya kita masuk ke dalam soal-soal yang akan Bapak berikan. Nah, untuk contoh terakhir ini sengaja Bapak buat titiknya, titik pusatnya itu adalah 2,4. Koordinat titiknya itu adalah 2,4. Inilah titik pusatnya. Dirotasikan sejauh positif 90 derajat. Tentukanlah bayangan titik A setelah dirotasikan. Nah, kita ketahui titik A-nya, titik A itu adalah 3,-3. Nah, kita ketahui bahwa kalau rumusnya S P, Q 2,4 sejauh 90 derajat, maka bayangannya, nah kita lihat dulu rumusnya. Nah, inilah rumusnya. Ya, ini dia rumusnya. Karena positif 90 derajat, titik pusatnya adalah P, Q, inilah bayangannya. Kita buat kembali. Bayangannya adalah P tambah Q kurang Y, minus P tambah Q tambah X. Itulah rumusnya. Nah, kita ketahui bahwa P-nya itu ini Q-nya, sedangkan X ini Q. Maka P-nya adalah 2 tambah Q-nya 4 dikurang Y-nya minus 3 ini. Minus P minus 2 tambah Q-nya 4 ditambah X, X-nya 3. Maka bayangannya adalah 2 tambah 4, 6, positif dan negatif ke positif, minus 2 tambah 4 adalah 2 tambah 3. Maka bayangannya adalah 9,5. Nah, untuk berikutnya masih banyak lagi rumus-rumusnya untuk yang bertitik pusat di P, Q. Supaya anak-anak kami lebih mengerti, anak-anak kami bisa mengerjakan soal-soal yang akan Bapak berikan, itu adalah dari Brilian kelas 9, yaitu halaman 74, nomor 10, 11, 12, 13. Ya, inilah yang akan kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian mengumpul paling lama hari Sabtu. Ya, paling lama hari Sabtu. Terima kasih, tetap semangat.